Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik terkait dengan keterkaitan antara doa dan law of attraction atau yang dikenal dengan hukum tarik menarik. Ada beberapa persamaan, setidaknya versi saya, dengan antara doa dan LOA, dan ada satu perbedaan terkait dengan dua hal ini. Yang pertama, law of attraction, hukum tarik menarik. Ketika kita punya keinginan, ada baiknya kita scripting atau keinginan itu kita tulis. Nah, ini juga dibolehkan dalam kita berdoa. Nah, teman-teman, ketika kita memiliki keinginan, memiliki doa, maka kita dibolehkan untuk menuliskan doa kita itu. Karena kenapa? Karena banyak alasan. Yang pertama, supaya apa yang kita catat, kita lebih mengingatnya. Ya, kita catat, otak kita bekerja, saraf sensorik motorik kita bekerja, dan kita lebih mudah mengingat keinginan kita. Kemudian yang kedua, kenapa doa itu juga bisa kita scripting dan kita catat? Karena kita punya banyak sekali keinginan, banyak sekali kebutuhan dalam hal-hal yang positif yang perlu kita doakan, dan kadang-kadang otak kita gak sanggup menampung sekian banyak keinginan itu. Loh Kak Nela, kok keinginannya harus banyak sih? Ya, saya udah pernah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa tamak dalam berdoa itu dibolehkan. Oke, jadi sama-sama dibolehkan menuliskan scripting. Jujur aja teman-teman, jujur ya, saya sekarang sedang berada di Madinah dan setiap pagi saya selalu meminta kertas HVS di resepsionis untuk mencatat apa yang ingin saya doakan pada hari itu. Nah, ini adalah scripting dalam versi LOA. Jadi saya tulis, saya bawa ke Masjid Nabawi dan saya doakan, dan saya minta emak saya bacakan untuk sama-sama mendoakan. Jadi double gardan, saya berdoa juga orang tua saya atau emak saya, ya saya menyebutnya emak, saya menyebut beliau emak, dan saya double gardan bisa minta doa juga dari orang tua saya di Masjid Nabawi. So sampai sekarang sih saya masih menuliskan apa yang menjadi keinginan saya. Saya jujur aja teman-teman, apakah mencatat keinginan kita itu gampang, susah? Coba deh, coba setelah tutup video ini, teman-teman coba tuliskan 10 keinginan dan doa teman-teman. Saya rasa nomor 5 aja kita udah bingung. Kalau nggak percaya boleh coba. Sampai teman-teman terbiasa menuliskan, menskrip keinginan dan doa teman-teman. Karena menemukan keinginan itu tidak mudah. Itu sebab banyak orang yang doanya ngambang. Ya Allah, Engkau maha baik, berikan yang terbaik. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku, kabulkan, sekian terima kasih. Kenapa ada doa-doa yang seperti ini? Karena banyak orang yang sulit menuliskan, menskrip apa yang dia inginkan. Kalau teman-teman masih kurang percaya, boleh nanti tutup video ini dan ambil kertas, ambil pena, tulis apa yang teman-teman pengen. Itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Oke? Biasakan menuliskan apa yang kita inginkan dan manifestasikan dalam bentuk doa, dan bahasa law at attraction-nya adalah scripting. Menuliskan. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua mohon maaf teman-teman, persamaan yang kedua adalah law of attraction mengatakan bahwa untuk meminta sesuatu sama, tidak usah dipikir-pikir, minta aja, bebas, lepas. Sama dengan ketika kita berdoa, tidak ada dalam ajaran agama Islam doa itu dibatasi. Doa itu yang mampu aja deh, doa itu kamastata'tum deh, sesuai dengan kemampuan deh. Enggak ya. Karena kita tahu Allah itu punya kuasa. Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ya, kalau Allah setuju dia akan jadi. So dalam berdoa dan hukum teori law of attraction sama. Jangan mikir-mikir, doa aja. Ya, karena semakin tinggi doanya, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah. Semakin tinggi doanya, semakin tinggi tauhidnya, dan semakin tinggi keterbutuhan kepada Allah. Dan teman-teman, ini yang paling penting. Oke? Jadi nggak usah banyak mikir. Kalau banyak mikir nggak bakal jadi tuh berdoa. Ya nggak bakal jadi. Oke? Jadi yang pertama sama-sama boleh scripting. Yang kedua sama-sama nggak usah dipikir, kalau pengen tuh bilang aja. Baru nanti ikhtiarnya disusul. Jadi bukan kerja keras kemudian berdoa, tapi berdoalah kemudian kerja keras. Oke? Jadi karena di mana-mana hadis
Tidak ada yang mengatakan al-ikhtiyaru tughayyiru takdir, usaha merubah takdir. Dalam agama kita ad-du'a tughayyiru takdir, doa merubah takdir. Awali dengan doa dan tutup dengan usaha semampus-mampusnya. Oke, kalau teori law of attraction mulai dengan keinginan, kemudian skrip dan usahakan semampus-mampusnya ya. Jadi usaha itu ya semampunya lah, semampus-mampusnya tuh bahasa saya sih. Ya karena kita juga nggak boleh mengabaikan ikhtiar ya. Oke, itu persamaan yang kedua. Dan persamaan yang ketiga antara teori law of attraction dengan doa adalah kita mesti percaya apa yang kita tuliskan, kita inginkan akan dapat. Kalau dalam doa, kita mesti percaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Ini termaktub dalam dalil, ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab. Sama ya? Sama. Dalam teori law of attraction, percaya bahwa skrip yang kita tulis akan dikabulkan. Dan dalam berdoa percaya bahwa apa yang kita inginkan, kita zonkan, yang awalnya kita prasangkakan, ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau teman-teman berprasangka Allah itu tidak adil, rezeki itu tidak adil, ya sudah itu yang akan terbukti. Kalau teman-teman selalu ngomong bahwa ya nasibku gini, takdirku udah gini, ya udah itu yang akan terjadi. Ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Saya teman-teman, gimana ya? Ini mohon maaf, ini sharing aja. Saya itu hampir tidak pernah mengatakan capek gitu loh. Karena kenapa? Karena saya tahu ketika saya ngomong capek, itu saya akan semakin capek. Karena apa yang dikabulkan oleh Allah adalah yang menjadi zonnya kita, prasangkanya kita. Maka baikkan prasangkakan terhadap diri, husnuzon kepada diri, baiklah kepada kemampuan diri, maka itulah yang akan Allah kabulkan. Ana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Saya teringat pada suatu ketika saya sakit, teman-teman. Saya sakit, saya nggak bisa ngajar. Akhirnya mahasiswa saya nanya, waktu itu, Bu Nela nggak masuk, Bu. Saya nggak bilang loh saya sakit, saya cuma bilang saya lagi pengen istirahat. Itu dua hal yang sama, tapi menciptakan output yang berbeda. Kalau saya bilang sakit, nanti saya akan merasa semakin sakit karena prasangka saya adalah sakit. Tapi kalau saya sedang butuh istirahat, saya merasa biasa-biasa aja, cuman ya lagi butuh istirahat aja. Dan saya sangat menjaga kata-kata yang keluar dari lidah saya, dan apa yang saya tuliskan itu sangat saya jaga. Karena al-kalam ad-du'a, juga kadang-kadang perkataan itu juga termasuk bagian dari doa. Oke? Ada 3 persamaan. Pertama, sama-sama boleh menuliskan atau scripting. Yang kedua, enggak usah dipikir-pikir. Dan yang ketiga, yakin dan percaya bahwa Allah akan kabulkan. Dan kalau dalam teori law of attraction, kita harus yakin apa itu menjadi energi yang bisa kita dapatkan. Ini mohon maaf nih agak kacau ya. Dan apa yang menjadi perbedaannya? Saya melihat perbedaan yang sangat substansial dari sumbernya. Dalam pemahaman hukum law of attraction, sumber diwujudkannya keinginan kita adalah energi dan universe, alam semesta. Dan wujudnya nggak tahu apa. Pokoknya energi aja deh, alam semesta, universe gitu ya. Tapi kalau dalam doa, untuk mewujudkan semua keinginan kita, itu adalah tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Kita percaya bahwa Allah akan pro sama kita, akan menyayangi kita, akan membuat kita menjadi bahagia. Allah sayang dengan kita, sehingga Allah itu maha baik dan Allah pengen kita bahagia. Jadi sumber kekuatannya yang berbeda. Law of attraction, kekuatannya lebih kepada energi alam semesta. Ketika kita punya keinginan semesta akan mendukung. Dalam agama Islam, ketika punya keinginan, Allah yang akan mendukungnya. Yakin dan percayalah kalau kita disayang oleh Allah, Allah akan kabulkan apapun yang kita mau. Meskipun cara Allah mengabulkan tentu yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Nah, lalu di sini
Jika ada yang mau bertanya, silakan kita sharing-sharing saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.